Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Panza dengan NIM C1C021276. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna Islam, dasar-dasar dalam ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, dan sasaran hukum Islam, tujuan syariat. Nah, adapun saya menjelaskan ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah, yaitu dosen pengampunya Bapak Wirni Kaputra, SE, MSI. Baiklah, untuk materi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang makna Islam. Islam secara etimologi berarti tunduk. Kata ini merupakan kata yang berarti terbebas dari wabah atau celah, baik secara lahir maupun secara batin. Kata Islam berasal dari kata salima yang asli, yang artinya selamat. Akan tetapi, makna Islam itu sendiri konon secara terminologi tidak bisa dikatakan sekedar tunduk patuh saja. Dia sudah menjadi istilah khusus dalam hasanah kosakata dasar Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Nah, merujuk pada makna Islam secara bahasa, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis dan juga di dalam bahasa Arab, maka dapat disimpulkan bahwa Islam secara etimologi atau secara bahasa itu bermakna tunduk, patuh, dan penyerahan diri secara total kepada syariat Allah Ta'ala. Merujuk pada beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang berisi pedoman hidup bagi kita seluruh umat manusia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik Islam. Islam sebagai agama yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki karakteristik yang khas. Islam dengan seluruh dimensi syariahnya adalah undang-undang yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti meliputi semua aspek dan bidang kehidupan manusia, sedangkan sifat universalisme Islam merupakan basic value yang Tuhan ciptakan. Prinsip syariah Islamiyah tidak dapat berubah walaupun hukum-hukum cabangnya yang dapat berubah keadaan geografis. Jarak dan perbedaan alam tidak menjadi sebuah halangan bagi kecocokan dan keunggulan sistem ini. Karena hukum Islam bukan diciptakan oleh manusia melalui pikiran, pengetahuan, dan pengalamannya. Ia merupakan ciptaan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang maha mengetahui dan maha mencipta. Nah, untuk dasar-dasar ajaran Islam yaitu di sini dasar diartikan sebagai pangkal atau landasan suatu aktivitas. Di dalam menetapkan dasar suatu aktivitas manusia selalu berpedoman kepada pandangan hidup dan hukum-hukum dasar yang dianutnya. Karena hal ini yang akan menjadi pegangan dasar dalam kehidupannya. Dasar-dasar Islam itu terbagi dua. Yang pertama kaidah, yang kedua syariat. Nah, di sini dasar-dasar ajaran Islam terbagi yang terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Untuk pembagian yang pertama yaitu tentang akidah atau kepercayaan. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata kerja akdun, aqaid, berarti akal atau ikatan. Secara istilah, akidah berarti sesuatu yang wajib diyakini tanpa keraguan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu syariah. Syariah artinya pengalaman atau ketetapan hukum.
Syariah dalam pengertian etimologis adalah sumber air mengalir yang didatangi oleh manusia atau binatang untuk diminum, atau jalan menuju tempat air, atau dengan kata lain sumber kehidupan dalam agama Islam. Kata tersebut berasal dari berarti jalan lempeng kehidupan yang menuju Tuhan, atau jalan yang diperintah Allah agar diikuti oleh mukmin. Secara umum, syariah merujuk pada perintah, larangan, panduan, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Materi selanjutnya yaitu ada klasifikasi hukum-hukum Islam. Nah, di dalam 4 mazhab fikih, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Al-Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib di sini yaitu mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar kata wajib. Kadang-kadang disebut juga fardu. Keduanya sinonim, yakni sebuah tuntutan yang berarti untuk mengerjakan perbuatan apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan kita mendapat dosa atau ganjaran sebuah perbuatan. Nah, yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yaitu sesuatu hal yang kita lakukan mendapat pahala dan kita tinggalkan tidak apa-apa. Seperti sunnah-sunnah Nabi, sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain semacamnya. Yang ketiga yaitu haram. Nah, haram ini adalah kebalikan dari wajib, yaitu ketika kita mengerjakannya mendapat dosa, dan ketika ketika meninggalkannya mendapat pahala. Yang keempat yaitu makruh. Makruh ini antara di tengah-tengah antara haram dan sunnah, tapi lebih mendekati ke haram. Definisinya itu ketika kita mengerjakan suatu hal yang makruh, kita tidak mendapat dosa, dan ketika kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala. Dan yang terakhir yaitu mubah. Mubah ini bisa diartikan boleh-boleh saja, ketika kita mengerjakan tidak dapat apa-apa dan ditinggalkan juga tidak apa-apa. Nah, untuk sasaran-sasaran hukum Islam memiliki 3 sasaran. Yang pertama itu pencucian jiwa, penegakan keadilan dalam bermasyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Yang pertama yaitu untuk pencucian jiwa. Ini dimaksud agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Untuk yang kedua yaitu menegakkan keadilan. Dalam bermasyarakat, keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakangnya, setara sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Jadi, keadilan adalah harapan dan fitrah semua makhluk, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Misalnya, ketika tentara Islam pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Palestina tahun 1887 Masehi, mereka dielus-eluskan oleh masyarakat setempat karena dapat menjaga dan memelihara keamanan bagi semua rakyat tanpa membedakan agama yang dianutnya. Untuk yang ketiga yaitu perwujudan kemaslahatan manusia. Eh, Manusia semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia. As-Sunnah dari Rasulullah yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam, dikenal sebagai Masdikus Syariah, atau yang lebih kita kenal itu tujuan syariat. Nah, untuk materi terakhir, ini yaitu materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu tujuan syariat. Tujuan syariat di sini ada 5 tujuan. Secara bahasa, kata makasid sendiri berasal dari kata maksad yang
berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Terlepas dari perbedaan antara ulama dan ulama, kita akan membahas beberapa bagian dari tujuannya, yaitu ada 5 tujuan. Yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Saya jelaskan satu-satu di sini. Pertama itu menjaga agama. Maksud menjaga agama adalah dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak boleh ada tekanan dalam beragama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki suatu agama, sesungguhnya yang telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Nah, menjaga agama dalam maqasid syariah juga bisa dimaknai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Yang kedua yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa di sini artinya terdapat ruh amanah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahir dan batin manusia. Hal itulah yang menjadi alasan betapa penting dan mendesaknya menjaga jiwa tetap sehat, suci, dan fungsional dengan baik. Yang ketiga yaitu menjaga akal. Akal adalah suatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang-orang yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 190, 190 dan 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan terbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dan yang keempat itu menjaga harta. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kita miliki tidak bersumber dari harta yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapat dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu seperti rezeki yang halalan thayyiban. Nah, yang ke contoh dari rezeki halalan thayyiban yaitu dengan kita berniaga, bekerja atau segala macamnya. Yang terakhir itu menjaga keturunan. Salah satu poin penting di dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih dan keturunan menjadi hal penting. Salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Nauzubillah min dzalik. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman secara tegas mengenai zina, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 2 yang artinya perzinaan perempuan dan perzinaan laki-laki deralah masing-masing dari kedua 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Segitu tegasnya Allah kepada umatnya tentang hukum perzinaan, maka dari itu marilah kita sama-sama menjauhkan yang namanya dosa zina. Juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, saya lupa ayat berapa, yang berbunyi la taqrabuz zina, jangan sesekali engkau mendekati yang namanya zina. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan lebih banyak dari yang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.